Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran, kedengeran. Ya kayak gitu Kelihatan laptop ya? ya. Kadang Hmm. nggak kedengeran, harus pakai apa namanya headset. Karena Ini bagus, bagus. bagus ya. Ya, Oke, sudah bisa kita mulai anak-anakku. Bisa, Bu. Bisa. Itu cuman Feby yang kedengeran suaranya. Yang di Ya, belakang Bu. lagi tidur siapa? Dan dulu banyak Hmm, PKN. Ya. yang lain pada kemana? Ada, Bu. Ibu cek absennya dulu ya. Feby ada, Badru, Selfie mana nggak Oh, ya kelihatan mukanya? Allah. Maaf ya saya. Dita, duduk. Makasih. Ya. Dita, duduk. Ya, Dita mana Dita? Ada Itu, bu. Bu. ini Bu yang empat Bu. Kaila mana Kaila? Gila. Bila Itu, guys. Tidak. Marga Mulia yang berenam ya? Iya, Bu. Kenapa? Gak ada. Citra izin, Bu. Izin. udah izin Yang Citra. lain? Ada kabarnya nggak? Citra izin. Fahmi izin. Dari Dari Alfa. Pak, Bu. Dari Alfa. Gak tahu Bu ke kemana. Betul kan, oi? Tapi tadi pagi hujan nggak? Cuacanya cerah nggak di sana? Cerah. Cerah, alhamdulillah. Berarti halangannya bukan cuaca ya? Iya, Iya. Bu. Halangannya apa? Kelakannya males betul. Persis serangan. Jatisari gimana Jatisari? Aman semuanya? Sudah kumpul semua di kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang dua lagi kemana? Coba yang duduk di pojok boleh. Hari ini lebih jelas ya ininya, apa namanya? Lebih jelas gambarnya. Sinyalnya lagi bagus mungkin ya. Baik anak-anakku sayang, kita mulai pelajaran pada hari ini. Pelajaran PKN dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk materi baru ya. Ya, Jatisari siap, Jatisari dari tadi yang terdengar hanya dari Marga Mulia. Jatisari masih semangat. tidak. Oh, tanggal nomor. Hmm? Semangat ya. Belajarnya semangat ya. Minimal kita mendengarkan. Ya, semoga apa yang didengar bisa diingat. Kemudian yang diingat itu bisa menambah informasi buat kita, menambah wawasan, membuat kita jadi lebih eh, punya semangat untuk meraih cita-cita. Ya, karena informasi yang kita dapat itu kan akan membuat kita jadi berpikir tentang masa depan atau tentang kontribusi, bukan kontribusi ya, atau tentang peran kita. Nah, kita mau jadi apa nih? Mau bagaimana nih? Gitu dari informasi-informasi yang diberikan. Jadi sehari pada kipas-kipas semua kepanasan ya. Ayamnya kemana? Biasanya ada ayam, ayam di Jatisari. Gak sekolah aja. Ayamnya nggak sekolah. Biasanya di Jatisari tuh suara ayamnya seru banget. Atau jangan-jangan udah ini, udah dijadiin ayam goreng, Ayam goreng. ayam goreng. Baik ya, Ibu share screen dulu.
Pak, ini cuma sepotong. Hmm. Ya, terbaca ya dengan jelas ya. Ya. Hari ini kita akan bicara tentang HAM. Tahu HAM? Tahu Tahu ya. Hak asasi manusia. manusia. Udah sering ya dengar kata-kata HAM ya? Ada pejuang HAM, ada juga apa namanya pelaku kejahatan HAM. Nah, apa tuh yang dia lakukan sampai kemudian dia dijuluki sebagai penjahat, penjahat HAM, atau orang-orang yang berjuang untuk mempertahankan hak asasinya. Anak-anak saat ini merasa nggak hak asasinya sudah terpenuhi atau masih harus diperjuangkan? Kalau menurut Pebi gimana? Sudah merasa mendapatkan semua haknya, hak asasinya sebagai manusia atau masih ada yang belum? Masih ada yang belum. Contohnya apa tuh? Contohnya naon? Coba itu yang pakai topi siapa Imam? Badru, Bu. Oh, Badro. Imam mana Imam? Itu, Bu. Tuh, Oh, di belakang. Imam ketua kelas duduknya di itu nak. Imam. Kelas Ayo Imam. Imam. Nah, duduk. Sebelum tidur. Share itu, share. Baik. Ya, apa Pebi yang belum terpenuhi haknya Pebi selama ini? Tuh, gitu. Tuh. Hak untuk apa? Contoh ya, contoh nih Ibu kan tinggal di Bintaro nih, di Bintaro atau ya dekat Jakarta lah ya. Saat ini Ibu dan pengendara mobil lainnya tidak bisa mendapatkan bensin yang kami inginkan. Biasa kita pakai bensin swasta, merek Shell, merek Vivo, merek BP. Ibu udah nggak pernah pakai yang dari Pertamina. Nah, sekarang tiba-tiba Pertamina membuat aturan baru bahwa semua SPBU swasta itu harus beli dari Pertamina. Bensinnya harus beli dari Pertamina. Jadi mereka nggak boleh impor dari luar negeri, dari negaranya ya. Harus belinya dari Pertamina. Jadi semua bensin itu dari Pertamina, cuman pengelolanya beda-beda. Ada yang dari Shell, ada yang dari Vivo, ada yang dari BP gitu ya. Nah, Ibu sebagai warga negara merasa tidak mendapatkan hak asasinya. Kenapa? Karena harusnya kan Ibu punya pilihan untuk membeli bensin sesuai yang Ibu harapkan dengan kualitas yang Ibu inginkan. Tapi pemerintah melihat masyarakat kok lebih cenderung lebih sering beli yang dari swasta ya ketimbang Pertamina. Jadi daripada rugi, mereka kemudian memberi peraturan baru tuh supaya yang swasta itu belinya dari Pertamina juga. Jadi Ibu belinya harus dari Pertamina walaupun judulnya Shell, judulnya Vivo. Nah, itu kan berarti Ibu tidak mendapatkan kualitas yang Ibu harapkan gitu. Itu berarti pemerintah sudah menghambat Ibu sebagai warga negara atau yang lainnya ya, pengendara yang lainnya untuk mendapatkan kualitas bensin yang diharapkan. Itu salah satu contohnya hak asasi manusia. Atau misalnya hak asasi untuk belajar.
Nih, kalian sudah mendapatkan haknya nih untuk belajar di sini ya, difasilitasi sama Pak Kades, Bu Kades gitu ya, sama Bapak SAPI dan teman-teman pengajar lainnya gitu. Kalau sudah ada hak, kalian juga harus melakukan kewajiban. Kan sudah diberikan nih hak pendidikan. Kewajiban kalian sebagai pelajar apa? Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Terus apa lagi, Badru? Masuk sekolah. Masuk sekolah. Bersih Apa lagi? bersih. Tertib. Ya, Bersih bersih. bersih-bersih. Tulang. Ya. Menjaga fasilitas dengan baik ya, gitu kan, dibersihkan supaya TV-nya nggak berdebu misalnya kan, kameranya nggak kotor. Karena kalau kotor jadinya tidak bisa optimal gitu. Nah, itu adalah kewajiban yang kalian lakukan. Jadi kalau kita ingin punya hak, kita juga harus paham kewajiban kita apa. Kayak ibu gitu ya, tadi ibu ingin hak ibu kan tidak dipenuhi nih karena bensin yang ibu inginkan di dihalangi oleh pemerintah. Tapi ibu sebagai warga negara, ibu menunaikan kewajiban ibu sebagai pembayar pajak misalnya. Nah, jadi harus ada hak dan kewajiban dari sebagai warga negara, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih harus ada HAM? Harus ada aturan-aturan tentang hak asasi manusia. Kenapa coba? Ini ibu belum dengar yang dari Jatisari. Jatisari masih di ini ya, masih di mute ya. Bu, Enggak, Bu. Ya. Jatisari, coba Imas, kenapa harus ada HAM-nya? Udah ada gambarnya ya, udah tinggal di ini aja, tinggal diverbalkan, tinggal diceritain dari gambar-gambar yang ada. Coba Imas, kenapa Imas? Imas mana? Yang dari Jatisari nggak sejelas Marga Mulia ya, karena Marga Mulia apa lebih sedikit. Imas mana? Boleh angkat tangannya? Ya. Kenapa Imas? Kenapa harus ada HAM? Kenapa harus ada peraturan, deklarasi, eh, undang-undang tentang HAM itu kenapa? Supaya apa? Karena Hmm? itu diperlukan untuk kehidupan. Kenapa Ibu kurang kedengeran? Coba Ibu pakai headset dulu ya. Suaranya kurang jelas yang di Jatisari. Atau majuan kali. Ya, baik Bu, suaranya Bu. Bu, ada suaranya Bu. Kenapa? Ya, ada suaranya ada. Ada, suaranya Jadi ada. saya ada suaranya. Ya, Oh, berarti nggak ada yang tahu Bu ya. enggak aman-aman kok. Imas, bisa diulang lagi? Kenapa harus ada HAM? Itu dibatasi. Karena hak asasi manusia itu dibatasi dengan adanya hak orang lain. Entah Bu. Karena hak asasi manusia hak kita itu dibatasi dengan haknya orang. Coba Ujang Manarul. Ujang Manarul. Yang Soalnya Ujang Manarul biasanya paling update ya
dengan berita-berita hukum, ya kan? Tahu menstrea segala itu update. Apa Ujang nggak kedengeran? Maju lagi coba. Kenapa harus ada HAM? Kita karena hak atas kita dibatasi dengan hak orang lain. Ada pembatasan hak oleh orang lain. Biasanya siapa yang membatasi itu, Ujang Manarul? Yang membatasi hak asasi itu biasanya siapa? Pemerintah, Pemerintah. orang lain. Orang lain. Iya betul, hampir betul ya. Jadi memang kenapa harus ada HAM itu? Karena zaman dulu itu orang yang paling berkuasa itulah yang menentukan suatu aturan, ya. Jadi siapa yang paling kaya, siapa yang paling berkuasa, misalnya rajanya gitu ya, dia bisa berbuat apapun gitu. Termasuk misalnya adanya penjajahan gitu ya, atau perbudakan, kelaparan itu juga biasa disebabkan karena ada ketidakadilan di situ. Ada hak orang lain yang diambil oleh para orang-orang yang lebih kuat. Jadi di situ berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang berkuasa, dialah yang menentukan segala urusan, gitu ya. Jadi semua baik buruknya itu ditentukan oleh orang-orang yang berkuasa, baik kerajanya atau mungkin siapapun lah gitu ya. Termasuk negara kita juga pernah dijajah kan. Penjajahan itu juga termasuk pelanggaran HAM sebetulnya. Gitu. Makanya kenapa harus ada aturan yang dibikin supaya masyarakat, tidak hanya masyarakat daerah ya, tapi juga masyarakat nasional itu punya kesepakatan agar tidak bertindak sewenang-wenang gitu ya. Enggak misalnya gini, itu ngelihat ada apa namanya, lihat Nopi cantik banget gitu. Ya udah ambil dia sebagai istriku gitu ya misalnya. Atau diculik gitu tanpa tanpa ada misalnya tanpa dinikahi dulu atau dilamar ke orang tuanya atau tanpa apa gitu. Pokoknya yang saya suka itu yang saya ambil gitu ya. Kalau kamu melawan nanti kamu misalnya dibunuh gitu. Nah, itu kan perilaku-perilaku yang sewenang-wenang yang merusak tatanan masyarakat. Makanya zaman dulu itu kan apa namanya? Ada perbudakan segala macam gitu ya. Mereka tidak dipenuhi hak-haknya. Atau yang paling cukup fenomenal itu adalah diskriminasi antara orang kulit hitam dan kulit putih. Jadi orang kulit hitam itu selalu dianggap sebagai masyarakat masyarakat kasta rendah gitu ya. Mereka boleh apa? di dijadikan budak, mereka boleh apa ya diperlakukan seenaknya gitu ya. Padahal harusnya kan tidak boleh seperti itu. Nah, itu yang menjadi asal mula kenapa orang-orang kemudian eh, merasa harus ada aturan-aturan yang melindungi hak asasi manusia, ya. Nah, ini jadi silakan dicatat ya, terbentuknya HAM itu pertama dimulai dari Piagam Magna Carta di Inggris. Inggris ini memang kan terkenal sebagai negara kerajaan ya. Sampai saat ini pun, Jatisari kemana? Sampai saat ini pun di Inggris masih ada kerajaannya ya. Walaupun sekarang sudah ada Perdana Menteri, jadi sistemnya tidak monarki. Nah, itu memang diawali oleh keresahan masyarakat yang merasa bahwa kerajaan ini sangat menguasai ya, sangat dominan. Apapun ditentukan oleh kerajaan gitu ya. Terus kemudian masih ada sistem seperti kasta gitu ya. Kalau yang bangsawan itu mereka harus dihormati, rakyat bayar pajak untuk apa namanya? Untuk fasilitasnya para raja-raja.
atau raja boleh punya istri sebanyak-banyaknya, semau-maunya, tapi hanya kawin terus berikutnya yang mengurus dia nggak mau ngurus selanjutnya gitu ya. Atau tanah rakyat dirampas, dianggap sebagai itu bagian dari milik negara, mereka harus melayani negara, kerajaan ya, melayani kerajaan. Atau kalau misalnya Inggris mau berperang, ini kan Inggris dari dulu sering banget berperang ya, menjajah negara-negara lain gitu, termasuk ke Indonesia, ke Malaysia, mana lagi tuh, banyak ya, banyak negara yang sudah dia kuasai. Apa namanya? Itu kan mereka harus harus nurut ya, harus nurut. Kalau saat ini kerajaan mau berperang, kalian harus mau melakukan pembelaan, kalian harus mau berjuang, kalian harus siap mati gitu demi kerajaan, begitu. Nah, itu akhirnya kemudian itulah kenapa yang pertama kali itu muncul dari Inggris ya, karena memang Inggris waktu itu masih dominan sekali. Yang kedua itu ada Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat 4 Juli 1776 dan yang eh, paling baru ya itu disahkan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Jadi setelah selesai Perang Dunia Kedua. Karena saat perang itu banyak sekali masyarakat yang hak-haknya itu ya apa ya, ya tidak bisa dipenuhi gitu ya, tidak bisa dipenuhi gitu. Banyak kejahatan perang yang sangat apa, sangat brutal lah gitu, sangat merugikan nasib orang lain gitu. Padahal kan kalau mau menjajah harusnya ya dengan sesama tentara aja gitu ya, jangan kemudian yang lainnya ikut ikut menjadi korban gitu. Atau kemudian jadi kesempatan untuk melakukan apa? Ya mungkin pemerkosaan, penganiayaan, penjarahan dan sebagainya itu yang nggak boleh. Jadi walaupun perang, perang itu pun harus diatur gitu ya. Jadi ini tanggal 10 Desember ini juga nanti akan ditetapkan sebagai Hari HAM Internasional. Ya, tanggal berapa Hari HAM Internasional? HAM diperingati setiap tanggal berapa? Selfie? Nasional Pertanian. Tanggal berapa Selfie? Tangan kanan. Hari HAM Internasional itu diperingati setiap tanggal berapa? Baru aja Ibu sebutin loh. 10. Iya, tanggal 10 Desember ya. Ya. Kan masih ada tuh tulisannya. Tuh. Ya kita lanjut ya. Nah, tadi betul tuh siapa yang wajib memenuhi HAM-nya kita atau hak asasi manusia itu siapa gitu. Ya memang yang harus memenuhi hak asasi manusia itu adalah pemerintahnya. Ya. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 71, pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundangan-undangan lain, dan hukum internasional. Jadi pemerintah ya. Makanya pemerintah itu menarik pajak dari rakyatnya gitu. Gunanya untuk apa? Agar pemerintah ini bisa bekerja. Mereka bisa fokus mengurus kita. Itu ya, nggak harus cari kerjaan lain. Mereka udah ngurusin rakyat aja. Jadi kita membayar pemerintah nih sebetulnya agar mereka yang membantu, memfasilitasi, memudahkan gitu ya warga negara untuk mendapatkan hak-haknya. Sudah? Ibu lanjut ya. Dari catat. Ibu dari catat. Atau nanti slide-nya Ibu kirim ya lewat Ibu Lia ya.
supaya kalian bisa catat. Oh, mau difoto aja. Oke. Nanti ininya juga Ibu kirim deh ke Bu Lia ya. Nah, tujuannya apa atau fungsinya apa dibuat HAM ini? Itu tadi ya, untuk menjamin martabat, kebebasan, dan keadilan bagi setiap individu dengan melindungi hak-hak dasar mereka dari perlakuan sewenang-wenang dan diskriminatif. Memastikan terpenuhinya kebutuhan hidup, serta mendorong terciptanya masyarakat yang adil, setara, dan saling menghargai. Baby padahal nggak apa-apa sambil nyatet. Jadi nyatet apa yang teringat aja dulu gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan, baru boleh dirapihkan lagi di rumah ya. Kan kita akan lebih mudah mengingat kalau kitanya sambil menuliskan. Selain mendengar, menulis itu makin memperkuat memorinya kita ya. 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 Jatisari keluar masuk ini ya lagi bermasalah ya atau gimana? Iya, sejak pagi, Budian, Oh, gitu. Lagi perbaiki atau gimana itu? tadi itu juga akhirnya pakai tethering dari siapa? Bu Ella. Hmm, hmm, hmm. Yang penting anak-anak bisa masuk dulu. Iya, iya, iya. Mm-mm. Lagi ada di sana Ella sama siapa aja yang ke Jatisari? Ada Ella, ada Lia, Bu Ella. Yang kelihatan berdua sih. Hmm. Oke, lanjut ya. Ya. Nah, jadi hak asasi itu apa? Hak asasi adalah hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ya, jadi itu ya. Jadi hak asasi manusia itu sudah ada sejak kalian dilahirkan, anak-anakku. Ya, itu melekat pada diri kalian sejak lahir. Ya, misalnya setiap anak itu wajib untuk diasuh dengan benar oleh orang tuanya. Wajib diberikan makanan bergizi, wajib memperoleh pendidikan. Ya, itu kalau misalnya orang tuanya nggak mampu atau orang tuanya ada keterbatasan, pemerintah yang harus membantu. Ya, pemerintah yang harus membantu manusia agar apapun kondisi kalian, yang harus membantu warga negara agar apapun kondisi kalian, mau kalian itu banyak uang, nggak banyak uang, mau kulitnya putih, mau kulitnya hitam, mau IQ-nya 10, mau IQ-nya 100, ya tetap kalian itu punya hak yang sama. Hak untuk diasuh dengan baik, hak untuk mendapat makanan bergizi, hak untuk sekolah, hak untuk bekerja dengan baik ya, hak untuk mengejar cita-cita dan semuanya. Ya, kalau yang orang tuanya mampu mungkin bisa mengerjakan sendiri gitu ya, nggak perlu bantuan pemerintah. Tapi kalau yang nggak mampu ya harus dibantu oleh pemerintah. Makanya kenapa kita bayar pajak agar yang lain pun juga memperoleh hak yang sama.
Ya, jadi bukan berarti yang banyak duit, yang berkuasa, anaknya raja gitu ya, yang apa namanya, yang bisa mendapatkan semua haknya untuk apa namanya, untuk diasuh dengan baik, untuk dididik, untuk dapat makanan baik, gitu, atau dapat bekerja dengan baik, nggak boleh seperti itu. Semua harus dapat hak yang sama. Semua harus dapat kesempatan yang sama untuk belajar, untuk bekerja, untuk mendapatkan makanan yang baik, gitu ya. Untuk dan fasilitas-fasilitas lainnya ya, termasuk beribadah dan kesempatan lainnya. Jadi itulah tugasnya pemerintah untuk melindungi kalian semua dimanapun berada ya. Makanya kenapa ada pemerintahan pemerintahan itu dibuat apa namanya berhierarki, berjenjang-jenjang ya, dari mulai presiden, wakil presiden, ada menterinya, ada gubernur, ada apa namanya bupati, ada kades ya, ada RT, RW gitu. Itu maksudnya apa? Supaya bisa apa namanya mendata atau mendeteksi wilayah-wilayah mana yang membutuhkan bantuan pemerintah gitu. Karena misalnya keterbatasan apa ya, ya keterbatasan akses atau keterbatasan yang lainnya gitu ya. Nah, itu fungsinya pemerintah adalah untuk memfasilitasi itu gitu. Supaya kalian semua walaupun ada di ujung Marga Mulia atau di ujung Jatisari, semua dapat kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, untuk mendapatkan makanan yang baik gitu ya, dan fasilitas lainnya. Lanjut. Nah, ini ada beberapa makna yang terkandung dalam hak asasi manusia. Jadi sebetulnya banyak ya tokoh-tokoh yang mendefinisikan hak asasi manusia itu apa sih gitu. Tapi ini yang umumnya yang diambilnya dari apa Jane Matterson. Jadi maknanya adalah satu, HAM itu merupakan atau hak asasi manusia itu merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Gitu ya. Jadi ketika misalnya siapa? Sebelahnya Badrus siapa? Imam. Imam. Ketika Imam dilahirkan ke muka bumi ini, Imam itu sudah harus mendapatkan haknya. Dia harus dirawat, diasuh, dapat makanan, dikasih baju, gitu ya, dapat tempat tinggal yang baik, itu dididik dengan baik. Itu semua haknya sudah harus dipenuhi, gitu ya. Baik oleh orang-orang sekitarnya ataupun itu tadi kalau orang tuanya keterbatasan misalnya karena wafat dua-duanya, ya negara harus atau pemerintah itu harus mengambil alih untuk bisa memenuhi hak-hak alamiah yang melekat pada diri Imam sejak ia lahir ke muka bumi ini, gitu ya. Terus yang kedua, HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Nah, ya, jadi nggak bisa nih misalnya ada orang naksir nih sama selfie gitu ya. Ayo selfie kawin sama saya gitu ya. Terus apa namanya selfie-nya nggak suka gitu, tapi dipaksa gitu. Kalau perlu diculik. Nah, itu kan artinya melanggar HAM, ya, hak asasinya selfie gitu. Selfie mungkin nggak mau karena orangnya, aduh udah ketuaan banget gitu, atau orangnya jahat gitu ya, atau itu istrinya udah banyak banget gitu kan, masa aku mau diambil lagi jadi istri misalnya. Nah, jadi untuk menjaga kodratnya siapa namanya selfie gitu ya, selfie harus ditanya, nggak boleh semena-mena seperti itu. Kalau mau nikah harus suka sama suka misalnya. Atau ketika siapa nih yang dari Jatisari, Siska, misalnya Siska punya anak gitu kan, terus apa namanya dia baru melahirkan, terus harus menyusui anaknya gitu kan. Nah itu pemerintah harus memberikan fasilitas pada kepada siapa tadi Siska. Misalnya kalau Siska bekerja, Siska harus dapat cuti gitu ya,
harus fokus dulu nih ngurus bayinya gitu. Atau kalau misalnya Siska bawa bayinya ke kantor atau ke tempat umum gitu ya, itu harus ada fasilitas untuk tempat menyusui misalnya, atau Siskanya harus sudah cukup kenyang perutnya supaya dia bisa mengasuh atau menyusui bayinya dengan tenang ya, gitu. Itu ya, paham sampai di sini ya. Nah, itu tadi ya ciri-ciri hak asasi manusia. Satu, hakiki. Artinya itu tadi semua manusia sudah memiliki haknya sejak lahir. Kemudian juga universal. Artinya tidak memandang status, suku bangsa, gender gitu ya. Siapapun misalnya yang mau jadi siapa? Jadi presiden atau jadi menteri itu boleh laki-laki, boleh perempuan, boleh sukunya dari Sunda, suku Sumatera, suku dari mana, dari Dayak, boleh semua ya. Atau misalnya apalagi mau dia keturunan ningrat, keturunan raja atau keturunan orang biasa, itu memperoleh hak yang sama ya untuk kerja, untuk sekolah dan sebagainya. Juga tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada orang lain. Gitu. Jadi haknya, misalnya siapa? Ujang Manarul nih, Ujang misalnya dia 5 bersaudara gitu kan, 5 bersaudara, terus udah gitu Ujang harusnya sekolah nih gitu, tapi terus Ujang ngalah, udah deh biar buat adikku aja deh, dia aja yang sekolah, aku nggak usah gitu. Nah itu sebetulnya nggak boleh, tidak dapat dicabut ya, jadi semua harus dapat hak pendidikan yang sama gitu, nggak boleh dioper-oper gitu maksudnya, ya semua harus mendapatkan sama kayak apa namanya, kayak tadi gitu ya, misalnya apa mau urusan-urusan yang lain juga itu tidak bisa diserahkan begitu saja atau dibagi ya, tidak dapat dibagi. Jadi misalnya ketika harus ikut pemilihan umum, itu kan nggak bisa diwakilkan misalnya, atau nggak bisa ya udah deh kalau kamu udah, saya nggak usah lagi gitu. Nggak ya, tapi semua dapat hak yang sama untuk misalnya memenuhi hak sebagai pemilih atau mengikuti eh, apa namanya hak politiknya. Berikutnya, ini ada macam-macam hak asasi manusia. Ada hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi itu contohnya gimana ya? Coba, Sarul, Sarul, ya. Hak asasi pribadi itu contohnya seperti apa? Pribadi, Bu. Mm-mm. Berpikir, hukum, Bu, hukum. Hukum ada di bawah, yang pribadi dulu. Oh, pakaian, Bu. Hmm. Apa lagi? Nge-freeze ya. Jadi sorrynya nge-freeze lagi. Kalau apa namanya? Nah itu. Tadi nge-freeze. Apa jawabannya Sarul? Baju sama perilaku, Bu. Asasi bukan. Hmm. Ya itu termasuk hak asasi. Misalnya untuk ibadah gitu ya. Itu termasuk hak asasi juga. Mau memilih agama, agama apa, itu hak asasi ya. Hak asasi pribadi. Mau nikah sama si A atau sama si B gitu kan, mau terima lamarannya atau enggak, mau pilih kuliah di mana gitu. Nah, itu hak asasi pribadi. Kalau hak asasi politik gimana? Coba sebentar lihat absen dulu.
Kika, kalau contoh hak asasi politik gimana? Nge-freeze nih kayaknya nih. Badru aja deh, Badru. Badru, contoh hak asasi politik gimana? Aduh. Bu, Hak asasi politik. Iya, contoh. apa misalnya Badru? Kalau sudah 17 tahun, kalau sudah 17 tahun boleh ikut pemilu ya. Jadi bisa menggunakan hak pilih. Mau pilih ketua kelas, pilih ketua RW, ketua apalagi gitu ya, termasuk pemilihan presiden. Nah, itu hak asasi politik ya. Jadi bebas memilih gitu, nggak boleh misalnya apa namanya ditakut-takutin gitu ya, ditakut-takutinnya kamu kalau nggak pilih apa, kalau nggak pilih Presiden Jokowi atau nggak pilih Gibran nanti kamu apa namanya ya, nggak boleh apa gitu ya, di di diancam lah, misalnya diancam gitu, atau di ini diiming-iming dengan uang. Kamu pilih itu ya, nanti kamu dapat uang gitu. Atau apalagi itu. Jadi itu nggak boleh ya. Jadi setiap orang itu punya hak asasi politiknya. Dia bebas untuk memilih dan menentukan pilihan-pilihan politiknya itu apa. Gitu. Kalau hak asasi ekonomi apa? Ini mumpung Jatisari ada, tapi kayaknya nge-freeze juga tuh. Kok nggak ada yang bergerak? Nge-freeze ya. Siang ya, Bu. Dita mana Dita? Hak asasi ekonomi apa Dita? Ini ada. Beli ada, Bu. Hak asasi anak. Ini Ah, dia ya. punya uang. Contohnya apa? Dia punya uang. Tidak punya. Dia punya uang. Tidak punya. Dia punya uang. Kebebasan untuk memiliki sesuatu. Iya, untuk memiliki sesuatu, untuk membeli, menyewa, menjual ya. Kayak tadi tuh, hak asasi ekonomi itu yang Ibu cerita tentang bensin itu ya. Harusnya Iya. Ibu kan punya hak asasi ekonomi untuk memilih atau membeli bensin yang menurut Ibu lebih berkualitas gitu ya. Untuk beli di Shell atau di Vivo atau BP gitu ya. Bukan cuma Pertamina, kecuali kalau di daerah ya kan nggak ada SPBU lain selain Pertamina gitu. Nah, ini kan terus dihalangi oleh pemerintah dengan menetapkan aturan bahwa semua harus belinya dari Pertamina gitu. Sementara kualitasnya itu nggak sebagus yang dari Shell misalnya, yang dari swasta. Nah, itu berarti pemerintah sudah menghalangi hak asasi ekonomi dari para pembeli bensin, ya. Karena mm-mm. Kalau hak asasi hukum, hak asasi hukum, Melanggar. Melanggar peraturan. ya Melanggar aturan. Perusahaan. Melanggar aturan lalu lintas. ya harus mendapatkan perlakuan hukum yang sama ya, gitu. Jangan misalnya em, kalau kalau mobil mewah boleh lewat, tapi kalau truk atau yang lain gitu ya itu dipalakin gitu ya. Nggak boleh seperti itu gitu. Atau misalnya ketika ada pelanggaran terus ditilang, harusnya kan kalau ditilang itu prosedurnya ini kan dibawa ke pengadilan gitu. Tapi terus uang dan uangnya itu untuk negara. Jadi kita kalau ke pengadilan dulu ibu pernah ditilang gitu ya karena salah jalan. eh Terus polisinya tuh bilang ibu mau damai nggak? Maksudnya bayar di tempat. Terus ibu bilang nggak ah ibu ikut itu aja ikut sidang gitu kan.
Ibu udah ikut sidang gitu, ternyata di pingpong sana sini tuh maksudnya udah ikut sidangnya tapi SIM-nya ibu nggak dibalik-balikin gitu. Katanya ada di kantor pengadilan sana, ibu ke sana nggak ada, pengadilan sini nggak ada. Karena kalau ikut sidang itu kan uangnya dibayar denda kan, uangnya itu uang dendanya itu masuknya ke kas negara. Tapi kalau ditilang di jalan kan masuknya untuk pribadi. Jadi ibu nggak mau, ibu ikut aja, ikut aturan yang ada. Tapi ternyata malah dipersulit ke sana ke sini gitu kan. Ya akhirnya ibu ini untung keluarga ibu keluarga hukum semua kan. Ada paman ibu yang jadi panitera, ayah ibu yang jadi hakim, ibunya ibu yang di kejaksaan, adiknya ibu yang ketua pengadilan negeri juga gitu kan. Jadi ibu minta bantuan mereka udah langsung beres. Akhirnya begitu gitu ya. Untung ibu punya ibu aja gitu yang punya channel seperti itu gitu ya. Maksudnya yang orang keluarga hukum masih dipermainkan. Kalau mengikuti jalur resmi malah dipermainkan. Makanya ibu mengikuti apa namanya? Makanya ketika ibu udah mentok gitu ya, ibu udah ikut prosedur nih, tapi nggak bisa juga, malah SIM-nya itu nggak dikasih ke ibu gitu kan. Katanya ada di di pengadilan Jakarta Utara, ibu ke sana. Oh, udah dipindahin ke pengadilan Tangsel gitu kan. Ibu ke sana nggak ada juga. Udah dipingpong seperti itu gitu ya, yang jaraknya juga jauh-jauh. Akhirnya ibu tinggal telepon keluarga ibu. Kebetulan ada om ibu di pengadilan Jakarta Selatan. Om ini apa namanya SIM aku nih kena ayah ibu kan waktu itu lagi dinas di Banda Aceh atau di Medan gitu ya. Yang di Jakarta itu yang lagi dinas di Jakarta omnya ibu gitu kan di Jakarta di pengadilan Jakarta Selatan. Telepon sama dia. Oh itu ya udah nanti kantor om aja langsung ambil, nggak usah bayar, nggak usah ini. Akhirnya lewat jalan pintas seperti itu gitu. Karena ibu mau jujur, tetap aja dipersulit ya. Ibu sudah mengikuti prosedur, udah bayar denda dan sebagainya, dipersulit. Akhirnya ibu menggunakan jalur yang lain. Nah, kebayang nggak kalau ibu kan dibantu nih sama keluarga ibu yang keluarga hukum. Kalau orang lain yang nggak punya apa namanya koneksi seperti itu gitu ya, nggak ada dukungan, kan bisa lebih berat gitu. Ibu lihat banyak supir-supir truk gitu yang pada ditilang, pada antri banyak banget gitu. Kan kasihan ketika mereka harus sidang ke sana sini menghabiskan waktu, mereka harusnya bekerja gitu. Tuh akhirnya Seimbang. jadi apa namanya? Jadi menghalangi rezekinya mereka. Padahal kadang kesalahan juga bukan kesalahan yang berat ya, kayak ibu gitu kan misalnya hanya salah salah apa namanya? Salah belok misalnya. Kan harusnya karena bukan maksud melanggar, tapi memang nggak tahu. Harusnya kan bisa aja dinasihati atau dikasih tahu atau ini adalah yang pertama masih dimaafkan gitu ya. Jadi bukan langsung mau bayar di tempat atau mau sidang gitu ya. Itu namanya sudah ada pelanggaran hak asasi manusia sebetulnya gitu ya. Kalau mau ribut sih bisa aja. Itu hak asasi hukum ya. Kalau hak asasi sosial dan budaya, nah itu contohnya kita bebas ya mau tinggal di mana, mau tinggal di Margasari, di Jatisari, mau di Bandung, atau kita memperoleh pendidikan itu termasuk hak asasi sosial dan budaya. Kita apa namanya? Kita bisa tinggal bersama-sama tanpa ada diskriminasi. Misalnya, eh, oh kamu dari Marga Mulia, berarti nggak boleh tinggal di Bandung, tinggal di Marga Mulia aja gitu. Ya nggak boleh seperti itu ya. Walaupun lahir di Marga Mulia, tapi boleh kalau mau tinggal di Bandung, Jakarta, ke sekolah di mana itu bebas aja. Oke? Nah, terus Oke. satu lagi aksasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Itu juga hampir sama ya hak dengan hak asasi hukum. Jadi setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan. Misalnya kalau lagi demo tuh yang kayak kemarin itu kan, lagi demonstrasi, harusnya yang demonstran itu dilindungi oleh aparat. Dilindungi mereka harusnya, bukan malah sebaliknya. Yang dilindungi itu harusnya rakyatnya, bukan ininya gitu ya. Ini kan kebalik ya, malah rakyatnya yang menjadi korban. Padahal seharusnya hak asasi manusia itu, termasuk ketika kita sedang demonstrasi, itu dapat perlindungan gitu. Dilindungi supaya nggak terjadi
supaya nggak ada yang bikin huru-hara gitu ya, supaya bisa tertib, bisa lancar. Kalaupun ada yang bermasalah ya apa namanya harus dibikin kondusif lah kan tugas mereka tuh memang melindungi gitu. Gimana caranya agar bisa tetap kondusif dengan pelindungan mereka? Harusnya mereka udah diajarin cara-cara seperti itu kan. Kalau pakainya kekerasan ya udah ada korban, tambah konflik lagi. Orang kan jadi emosi ya. Tiba-tiba dilempar gas air mata gitu kan. Itu kan apa namanya bisa berbahaya juga buat kesehatan gitu. Terus mereka mungkin yang tadinya bukan apa namanya eh merekanya lagi diem-diem aja terus ikut kena dampaknya juga gitu. Akhirnya jadi kemana-mana yang tadinya nggak ikutan akhirnya karena terpicu gitu ya merasa jadi korban terdampak ya akhirnya ikut ribut gitu. Nah ini ya hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Jadi kalau sila pertama sudah tahu semua ya, ketuhanan yang Maha Esa, artinya menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama. Sila kedua, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum. Sila ketiga, mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara. Sila keempat, mengamanatkan unsur musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Nah, misalnya mau milih ketua kelas nih, ayo kita musyawarah. Atau misalnya kita perlu punya uang kas nggak? Kita musyawarah dulu. Atau nanti kita mau apa namanya belajar kelompok, ya kita pakai musyawarah menentukan orang-orangnya misalnya ya. Itu ya, jadi ini bisa dilakukan dimanapun, dalam level apapun di rumah, di sekolah, gitu ya. Tidak selalu harus dalam lingkungan yang lebih besar. Sila kelima, sila kelima apa? Eh Rahma, sila kelima apa? Isi sila kelima dari Pancasila apa? Apa? Ini Ibu udah kencengin banget nih volume headsetnya, masa masih nggak kedengeran? Kami tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang umum. Ayo Bu, ada Bu. Itu kamu sudah bilang ya? Apa Rahma? Udah Bu. Coba lagi, coba lagi. Mengakui hak milik pengajar. Bukan, sila kelima Pancasila. Oh, ini mana itu si Andi? Ada yang bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ya. Ya, jadi artinya keadilan sosial itu kita mengakui hak milik perorangan yang pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Jadi kalau apa namanya, eh, misalnya ini ya, eh, ada orang punya mobil, terus dia mobilnya diparkir sembarangan di depan rumah orang lain, gitu ya. Itu kan artinya dia mengganggu hak milik orang lain, gitu ya. Itu kan wilayahnya dia, gitu, rumahnya dia. Jangan kemudian kita eh, parkir mobil atau parkir kendaraan sembarangan, kecuali kalau sudah diizinkan ya. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Eh, eh, Tidak ada. diskusi. Kalau tidak ada, kita diskusi dulu ya. Iya, Bu. Ayo, jangan. Nah, tadi kan kita sudah bicara tentang HAM, ya, tentang hak asasi manusia. Satu, dua. Apakah ada yang tahu
tadi Ibu sempat menyebutkan beberapa pelanggaran-pelanggaran HAM ya, tapi itu kan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya lebih ke eh, personal right atau pribadi gitu ya, masalah-masalah yang pribadi. Tapi ada masalah yang memang sifatnya itu eh, sifatnya lebih luas atau sifatnya nasional. Kira-kira pelanggaran HAM apa saja yang kalian pernah tahu? Coba nih anak cowok nih, Kika, pernah dengar nggak tentang pelanggaran HAM? Oh, Pelanggaran HAM itu apa, Kika? Kika mana? Yang topi, yang pakai topi itu siapa? ah, Ada ibu. Oh, Adri. Yang pakai baju biru. Uup. Tahu. Oh, itu Sarul. Yang depannya Uup. Adri. Iya, nge-freeze lagi tuh mereka. Yang jadi sari. Langsung jadi patung. Coba Imam. Aduh, Imam duduknya udah santai banget, Imam. Ada. Gerak, Bu. Apa aja pelanggaran HAM yang kamu ketahui? Hmm. Gak boleh minum. Nah, gak boleh mabok. Hmm. Nah, terus nantinya. Semua ngomong. Gak tahu, Bu. Badrun, Badrun, Bu, Badrun. Coba Badrun. Badru, Badru, Tidur. Badru, Badru. Tidur. Ayo Badru, Hah? pelanggaran HAM apa saja yang kamu ketahui? Melecehkan wanita. Wah, ya betul. Eh, tawuran. Tawuran. Ah, Kalau tawuran itu melanggar hukum apa? Tadi kan ada hukum yang personal right, ada yang apa namanya hak apalagi tuh hak ekonomi. Ada berapa tadi haknya? Coba Pebi sebutin jenis-jenisnya apa aja macam-macamnya. Yang ada hak pribadi, hak ekonomi, hak hukum, hak politik. Tawuran itu termasuk apa? Termasuk melanggar? Ya, 5 apa 6? Nah, Kalau tawuran itu termasuk apa? Termasuk melanggar hak apa? kekerasan. Pukul. Eh, Tawuran termasuk yang mana? Kalau tawuran kan biasa rame-rame ya. iya. Ya, rame-rame. Itu termasuk pelanggaran yang keberapa? Yang mana? Coba UUP, apa UUP? ah, Kan tadi ada macam-macam ya, macam-macam atau jenis-jenis HAM itu gitu. Nah, sekarang kita bicara tentang pelanggaran-pelanggaran HAM. Kalau yang tawuran tadi kan udah disebutin tuh waktu lagi nge-freeze ya, ada pelecehan gitu, terus kemudian tawuran. Kalau pelecehan itu mungkin lebih ke personal kan, pribadi. Kalau tawuran itu yang mana? Pelanggaran HAM yang mana? Yang keberapa? ah,
Keempat itu apa? Bu, Yang keberapa tuh? tiga. Tiga apa? Hmm? Apa Uub? Adli? Termasuk apa? Termasuk yang nomor berapa? Berarti. Tawuran itu. Tiga tersebut ada itu. bukan kata ibu. Ya itu tiga. Ini aku tanggung ke rumah. Pelaku juga dua. Kalau kalau misalnya ya, Tiga, benar, benar. Suka. kalau misalnya pendemo yang tadi itu pendemo misalnya, terus mereka ternyata malah dilindes misalnya ya, malah dilindes atau malah dipukulin sama aparat sama polisi, itu pelanggaran HAM yang keberapa? Coba Raffi mana Raffi? Ya, itu yang pendemo dipukulin, terus disemprotin apa gas air mata, terus ada yang dilindas juga, itu pelanggaran HAM yang keberapa? Empat, Yang keempat tuh apa? hukum, Hmm? empat, Sebutin pelanggaran yang keberapa, nomor yang jenis apa atau macamnya apa? hukum, hukum. Prioritas, Hmm? hukum, 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 Hukum. Yang lain ada peradilan, peradilan. kemanusiaan, kemanusiaan, Peradilan atau sosial? sosial. Konsisten. Salah. Kalau tawuran masuknya mana tawuran? Sial, sial. Sosial. Kalau yang pendemo tadi yang terus digebukin itu pelanggaran hak asasi yang mana? Peradilan, Peradilan. Kalau apa namanya? Kalau dipaksa misalnya untuk milih milih siapa calon kades yang kita nggak sukai gitu termasuk pelanggaran. Atau misalnya dikasih uang nih, ada serangan pajar, kamu kasih uang, dikasih uang untuk milih misalnya kepala desa yang nggak kamu suka, itu termasuk pelanggaran apa? politik, Pelanggaran politik. bohong, Atau misalnya eh, contoh lain ya, pelanggaran HAM lainnya, misalnya ada orang yang mencuri ayam nih, mencuri ayam karena dia kelaparan gitu, mencuri kue karena kelaparan. Terus kemudian dia dihukum 2 tahun. Sedangkan ada yang korupsi sampai triliunan, dia dibebaskan karena dianggap sebagai ayah yang baik gitu atau orang negara yang baik. Itu pelanggaran hukum yang mana? Pelanggaran HAM yang mana? Bukan pelanggaran hukum. Pelanggaran HAM yang mana? Fahri? Fahri mana Fahri? Ayo Fahri.
Atau tadi contohnya ya, contoh apa namanya yang kasus ibu tadi tuh. Ibu kan maunya ketika ditilang itu, ibu maunya bayar dendanya ke pengadilan, nggak apa-apa di sidang gitu kan. Tapi terus si polisnya bilang, "Ehm, udah selesaikan sama saya aja Bu, gitu, bayar ke saya gitu." Nah, berarti dia sudah melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang mana? Hukum. Pelanggaran hukum. Ya. Jadi sudah jelas ya semuanya ya tentang jenis-jenis pelanggaran dan hak-haknya. Ya, jenis-jenis hak asasi manusia dan pelanggaran-pelanggarannya. Nah, sekarang karena sudah hampir jam 3, ini ada tugas ya untuk kalian. Tugas. Ya, Oke. Astagfirullah. Ah, será benar. Itu será. Hah? Oh, serap. nah ini tugasnya buat ringkasan kisah perjuangan tokoh hak asasi manusia berikut ini. Bikin grup aja ya. Satu grup itu terdiri dari 2 atau 3 orang. Ya. Jadi boleh pilih bahas yang mana. Ada Nelson Mandela, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Malcolm X, Munir, Arya Danu, R.A. Kartini, John Locke, Rene Cassin, Eleanor Roosevelt. Kita tinggal Hah? pilih Jadi satu. Mana ini? pilih satu. Oh, Masing-masing pilih satu. Boleh bekerjanya berdua atau bertiga. Jadi misalnya Selfie sama Pebi pilihnya nomor 2. Ya. Iya, Bu. Jadi nggak boleh ada yang sama ya. Oke. Nah, aja. Ayo kita mulai dari sekarang saja. Siapa yang mau pilih Nelson Mandela? Siapa? Siapa dengan siapa? Nanti dipresentasikan ya. Langsung ibu Adli. Fadli. Abi Sarul sama Adli. Nelson Mandela ya? Sarul, Nelson Mandela. Ada nama pulang. Siap, Bu, siap. Nomor 2 Martin Luther King siapa? Tapi Bu, Rapi. Ya. Rapi. Koplo. Rapi. Rapi sama siapa? Rapi sama siapa? Sendiri aja. Manarul. Oh, Manarul. Muhammad. Mahatma Gandhi siapa? Fahri sama kita. Fahri dan Kika. Malcolm X. Yang Marga Mulia mau pilih nomor berapa? Nah, nomor 5, Bu. Nomor 5. Siapa aja? Pebi sama siapa? Sendiri, Bu. Oke, nggak apa-apa. Nomor 5 Pebi ya. Ya, Bu. Udah ke mana dulu? Ambil. Tidak boleh. Malcolm X ada nggak? Malcolm X itu tokoh Muslim loh. Pak, itu. Non serbi. Astagfirullah. Ambil 3. Malcolm X nggak ada?
Dita. 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 Dita sama selfie atau sendiri? Bu, sendiri, Bu. Sendiri, oke. Lagi di mana? Yes. Si Johan. Muslim. Mana itu mana? Kita Kartini, RA Kartini, siapa RA Kartini? Johan Bagong. Johan. Kalau ini. RA Kartini, Pak, Ella, Imam itu. Mana katanya mah? Etan, betul. Kayak apa? RA Kartini gampang nih. Betul benar. Naik mana kasih mati. Yang Jatisari nggak ada nih yang perempuan-perempuannya mau Kartini. Itu mana dulu? Astri, Amira, Imas, Nopi, ayo apa pilihannya? Tinggal tungguin. Merasa orang. Nelson. Yang Jatisari cowoknya udah semua nih. Nelson Mandela. Satu, Bu. Bersatu Imam katanya Nambah dulu. sama Badru. Bu, abi jauh nih. Abi saha. Semuanya itu gimana? Ibu Imas sama Desa Yanti nomor 10. Ibu, abi, Imas. Saya abi. Nomor 10 siapa? Abi. Imas sama Desa Yanti. Emang jawab. Desuryanti sama siapa? Sama Amira. Miskin. Coba Jatisari ngomongnya di depan ya. Nah, kalau teriak-teriak ibunya malah nggak kedengeran jelas. Tadi yang nomor 10 Desuryanti, Amira sama siapa? Udah. Yang kedua ringkas. Itu aja pertanyaannya. Siapa lagi yang belum? Imas Pur, Ibu. Selfie Bu. Selfie sama Rahma Ibu. Selfie sama Rama mau pilih nomor berapa? Selfie. Kok aku? Selfie Rama pilih nomor berapa? Nah, banget sih. Guys, ambil lagi. Itu yang terbaru kemarin tuh yang Arya Danu itu yang di Lakban. Tahu ya yang di Lakban kan? Yang kasusnya, ini orangnya sudah pada wafat semua ini. 10-10-nya. Karena perjuangannya membela HAM. Selfie sama Rama apa? Kartini mau nggak? Hmm? Era Kartini? Selfie? Nah, boleh Bu, sendiri. Sendiri, ya oke. Nah ini nge-freeze lagi nih Jatisari. Iya. Iya. Ayo. Lihat itu. Arya. Hmm. Bisa Arya, Bu. Arya Danu. Siapa? Kaila, Bu. Kaila. Kaila. Tadi Bu. Tahun Bu. Itu sih, Bang. Bisa. Kok Abi ditulis nih? Mana? Ini kemana? Itu pilih Cici. Terus? Kerjakan buat kisah. Oh, kisah Nelson Mandela. Abi sama Imam Nelson Mandela, Bu. Iya, Badru sama Imam. Ya. Udah Ibu catat. Nih tinggal Jatisari nih. Masih banyak yang belum. Baru cowok-cowoknya aja nih. Yang perempuannya baru Suryanti sama Amira. Itu nomor 10. Nomor 9. Nomor 9 Astri sama Imas gimana?
Ibu, Ya, Ima sama Desuryanti, nomor 10. oke. Terus Siska sama Pina, nomor 9. Oke. Santai, Pak. Santai, Pak. Terus? Amira sama Astri, nomor 6. Nopi sama Rahma nomor 7. Terus Ada sarang Robi lah. Pina belum, Pina? Udah nge-freeze lagi. Baik ya, anak-anakku, itu tugasnya adalah kalian buat ringkasan dan apa kontribusinya mereka, apa yang mereka perjuangkan. Ya, mereka sedang memperjuangkan apa? Gitu, terkenalnya karena apa? Makanya dia disebut sebagai tokoh hak asasi manusia. Ya, Ibu sebetulnya punya nih buku-buku ini nih, buku-buku komiknya ya, Nelson Mandela, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, John Locke, Eleanor Roosevelt. Tapi gimana caranya ya? Kemarin yang kalau ke Jatisari nanti kasih tahu dulu biar Ibu bisa kirim apa? Bisa ikut kirim bukunya ya gitu. Buat dibaca-baca sama anak-anak semuanya. Begitu. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, ini sudah dicatat semua ya. Kita akhiri dulu sampai di sini ya anak-anakku ya. Karena besok kita insya Allah ketemu lagi. Terima kasih atas perhatiannya semua. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu lagi besok. Semangat sekolahnya ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih Bu Dian. Anak-anak, terima kasih kehadirannya di sekolah hari ini. Mohon maaf atas segala kendala yang ada. Mudah-mudahan besok suasana kelas lebih baik ya. Internetnya bagus dan kalian bisa datang tepat waktu. Sebelum selesai, mari kita bersama belajar menutup kelas kita dengan doa. Ibu pimpin dan suatu hari nanti bisa kalian yang memimpin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih atas rezeki yang telah diberikan kepada kita, kepada anak-anak di hari ini. Semoga pengetahuan yang didapatkan bisa diingat dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah membantu anak-anak untuk mampu untuk mengamalkan di keseharian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ella, Ibu Dia, terima kasih. Dadah. Konsidernya sakit. Assalamualaikum saha. Lebih. Itu boleh. Mana budi ya? Tuh, coba kita mau buat Itu kali. apa ya? Naon ieu teh? Cancelnya. Heeh. Cancel. Bisa di keluar tina ieu. Iya.